tadi. Dalam menganalisis respon sistem, nah si responnya ini tuh terdiri dari 3 jenis. Ada yang respon sistem orde 1, orde 2, dan orde tinggi. Orde 1, orde 2, dan orde tinggi ini kalau misalnya di persamaan matematikanya dipertimbangkan dengan hasil keluarannya. Jadi kalau misalkan hasil keluarannya misalnya X plus 1, karena X di sini dia hanya berpangkat 1, berarti dia masuknya ke orde 1. Terus kalau misalnya di hasil keluarannya X kuadrat plus 2X plus 1 misalnya. Nah, yang ordenya kan orde 2 ya, yang si X-nya karena pangkat 2. Terus yang orde tinggi itu berarti yang X-nya dari yang orde 3 sampai orde seterusnya, orde tinggi. Dari 3, 4, 5 sampai seterusnya. Nah, sebelumnya kita mulai dulu dari sini, sinyal-sinyal uji standar. Kayaknya ini udah pernah disampaikan di mata kuliah sinyal dan sistem. Pada intinya, sistem itu kan diberikan input berupa sinyal. Nah, sinyal-sinyal yang jadi inputnya itu tuh terdiri dari banyak macam. Contoh-contohnya adalah ini, ada sinyal step, terus sinyal step ini yang kelihatannya lurus sama kayak si X-nya, si lurus diagonal gitu ya. Terus ada sinyal rem. Sinyal rem ini kelihatannya yang miring, memuncak dari kiri ke atas, dari 0 ke nilai yang atas. Terus ada sinyal parabolik, yang biasanya kalau di fungsinya itu X kuadrat. Terus ada sinyal impuls. Ini jadi sinyal-sinyal standar yang biasa digunakan untuk menjadi input ke sebuah sistem. Jadi kita bisa pakai inputannya sinyal step, sinyal rem, sinyal parabolik, atau sinyal impuls. Terus ada satu lagi sinyal yang biasanya digunakan sebagai inputan, yaitu sinyal sinusoidal. Tapi yang sinyal-sinyal standarnya itu sinyal ini, yang 4 ini, step, rem, sama parabolik dan impuls. Nah, kita balik dulu ke belakang. Yang tadi kita udah lihat gimana grafiknya dari masing-masing sinyal standar. Di sini ada impuls. Impuls itu keluarannya atau RS. RS ini tuh keluarannya 1. Impuls tuh gambarnya yang D. Jadi kalau sinyalnya impuls sebagai input, keluarannya dia bernilai 1. Terus kalau kita lihat lagi, di sini yang nomor 2-nya ada sinyal uji step, berarti keluarannya dia 1 per S. Terus kalau misalnya kita masukin sinyal inputannya jenis rem, berarti nanti keluarannya itu 1 per S kuadrat. Terus ini ada sinusoidal. Kalau misalnya kita masukin inputan sinyal sinusoidal, yang jadi keluarannya itu berarti omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, ini untuk pengenalannya aja. Sambil mengingat-ingat mungkin di mata kuliah sinyal dan sistem udah pernah dijelaskan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke analisis per respon sistemnya. Yang pertama ke respon sistem orde 1. Dari model matematis, kalau misalnya kita lihat di sini, orde dari suatu sistem itu dapat dilihat dari besar pangkat variabel S dalam transformasi Laplace. Ini kalau misalnya kita lihat dulu, ada ini ada sebuah rumus umum, C per R, CS per RS. CS per RS ini kita udah sering ulang-ulang namanya fungsi alih ya. Jadi fungsi alih itu kan hubungan antara masukan dengan keluarannya. Masukannya itu CS dan keluarannya itu RS. Nah, kalau misalnya di respon sistem orde 1, keluarannya atau fungsi alihnya yaitu CS per RS-nya itu 1 per TS plus 1. Dengan T-nya itu konstanta. Jadi untuk yang orde 1, suatu sistem dikatakan berorde 1 jika fungsi alihnya mempunyai variabel S dengan pangkat tertinggi 1.
Jadi si S-nya pangkat 1. Terus di sini, kalau misalnya si respon sistem orde 1 ini kita masukkan sinyal step, yang tadi kita udah lihat, sama-sama lihat kalau sinyal step itu keluarannya adalah 1 per S. Nah, jadi persamaannya kita masukin ke persamaan yang ini. Tinggal dikalikan. Dari yang ini 1 per TS plus 1 itu dari rumus dasar untuk sistem orde 1. Terus ini 1 per S-nya dari keluaran ketika kita memasukkan sinyal step. Nah, ini tinggal dikalikan. Nanti hasilnya jadi 1 per TS kuadrat plus S. Nah, ketika ditransformasi Laplace-kan, hasilnya akan menjadi ini. Jadi CT sama dengan 1 min E pangkat min T per T besar. Ini kalau hasilnya sudah ditransformasi Laplace-kan. Nah, terus di sini, kalau misalnya kita pengen lihat nih grafiknya kayak gimana, grafiknya akan terlihat seperti ini. Jadi agak melengkung dari bawah ke atas. Ini adalah kurva dari hasil transformasi Laplace yang ini. Yang ketika kita masukkan sinyal step ke sistem orde 1, maka si kurvanya yang akan keluar tuh seperti ini. Jadi bentuknya eksponensial. Oke. Kita lanjut dulu ke respon sistem orde 2. Kalau tadi respon sistem orde 1 itu karena pangkat tertinggi di S-nya adalah 1, orde 2 berarti pangkat S-nya yang tertingginya adalah 2. Sesuai dengan namanya, ya. Nah, kalau di sistem orde 2 itu ada 2 parameter yang menentukan. 2 parameter yang menentukan jalannya si sistem. Kalau misalnya di sistem orde 2. Yaitu rasio redaman sama frekuensi alami tak teredam. Rasio redaman itu simbolnya yang ini, yang kayak apa ya? Ini tuh kayak gambar kayak S tapi agak melengkung. Redaman, ini kan simbol dari rasio redamannya. Terus kalau frekuensi alami tak teredam, simbolnya yang kayak omega, tapi ada atasnya gitu ya. Ada garisnya di atasnya, terus WN, bisa dikatakan WN. Itu untuk simbolnya. Nah, kenapa ada orde? Kenapa si sistem ini dibagi jadi ada orde 1, orde 2, dan orde tinggi? Jadi si orde ini menunjukkan si keluarannya atau output dari sistemnya. Yang jadi penentu dari respon sistem itu adalah si outputnya. Makanya di sini yang jadi penentu itu yang RS. Makanya dia yang si S awalnya ini ada yang pangkat 1, ada yang pangkat 2, karena berbeda pangkat, berbeda juga sifat dari sistem tersebut. Nah, gitu. Terus kalau yang bawah, ini bentuk ininya ya, bentuk diagram blok dari fungsi alih untuk respon sistem orde 2. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya. Boleh. Untuk yang di itu simbol tak teredam ya yang kayak omega teteh. Iya. Itu ada huruf di bawah pangkatnya. Itu teh huruf apa ya teh? Oh, ini tuh N. N. Jadi si frekuensi alami tak teredam itu tuh disimbolkannya dengan omega N.
si N-nya ini tuh menunjukkan tidak teredam gitu. Kalau misalnya dia teredam, si N-nya ini akan ada nilainya gitu. Seperti itu. Baik, makasih Teh. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Teh, Boleh? izin mengonfirmasi kehadiran Teh. Oh, oke. Tadi itu tinggal Ihwal berarti ya? Iya Teh. Maaf tadi Oke. wifi-nya mati Teh. Oke. Tenang aja. Kalem-kalem ya. Oke, makasih udah konfirmasi. Berarti udah hadir semua. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau kita coba lanjut dulu aja ya. Yang tadi WN jadi simbol dari frekuensi alami tak teredam, si N-nya ini bisa bernilai kalau misalnya si sistemnya itu teredam. Nanti teredam dan tidak teredam kita bahas di slide selanjutnya ya. Jadi kalau di sistem orde 2, si perubahan nilai itu tuh tergantung pada si dua parameter yang ini, rasio redaman juga frekuensi alami tak teredam. Rasio redaman, kalau misalnya dari kita coba untuk artikan satu persatu gitu ya. Rasio redaman. Untuk redamannya sendiri, redaman itu bisa dikatakan sebagai energi yang hilang atau energi yang dikeluarkan oleh sistem ketika sistem itu mulai bekerja. Atau kaitannya dengan sinyal misalnya, ketika ada masukan input, terus nanti si sinyalnya itu kan akan bergetar gitu nantinya. Tanda bergetar ini menandakan kalau si sistemnya itu tuh bekerja. Kalau misalnya kita pakai sinyal. Jadi redaman ini lebih ke energi yang hilang atau energi yang dikeluarkan oleh sistem ketika sistem itu mulai bekerja atau bergetar gitu ya. Nah, rasio kan perbandingan ya. Kalau rasio redaman itu berarti perbandingan antara apa? Kalau rasio redaman itu perbandingan dari redaman aktual dengan redaman kritis. Redaman aktual itu bisa dikatakan sebagai energi yang memang benar-benar dikeluarkan oleh si sistemnya untuk bekerja. Kalau redaman kritis, itu tuh lebih ke rata-rata atau nilai tengah. Jadi gini, misalnya si sistem tuh melakukan sistemnya bekerja, terus akhirnya keluar atau menghasilkan si redaman. Nah, si redaman ini nilainya dari yang nilai terendah sampai nilai yang tertinggi. Nah, kalau nilai kritis itu ada di tengah-tengahnya, atau bisa jadi rata-rata dari si nilai terendah redaman sistem tersebut sama si nilai tertinggi redaman sistem tersebut. Rasio redaman itu jadi perbandingan antara energi yang dikeluarkan oleh sistem yang emang sebenarnya gitu ya, emang benar-benar energi yang dikeluarkan sama sistem dengan rata-rata energi terendah sama energi tertingginya yang dikeluarkan sama si sistem tersebut. Nah, terus kalau frekuensi alami, sama halnya seperti kalau kita belajar gelombang, pastinya kan akan menimbulkan frekuensinya ya. Jadi frekuensinya itu dari kalau frekuensi alami, frekuensi yang emang dari sistemnya itu tuh secara natural atau ketika kena gangguan, terus si frekuensinya jadi berubah, frekuensi di gelombang sistemnya. Itu namanya frekuensi alami. Sebenarnya frekuensi alami ini tuh bisa menunjukkan apakah si gelombang sistemnya itu beresonansi atau tidak. Jadi apakah dia bergetarnya baik atau tidak dari si sinyalnya. Jadi parameternya dari gelombang sinyalnya. Gitu. Kita lanjut dulu. Nah, kalau ini ada beberapa contoh dari grafik. Kalau misalnya kita menggunakan sistem orde 2, kita membuat sebuah sistem yang orde 2. Grafik yang di sebelah kiri itu adalah grafik yang kalau misalnya kita masukkan sinyal impuls.
sinyal impuls tuh yang tadi, yang yang poin D ya, jadi yang kayak kotak gitu. Kalau misalnya kita masukin sinyal impuls, keluaran dari sistemnya untuk di orde 2 akan jadi seperti grafik yang di sebelah kiri. Jadi awalnya gelombangnya lumayan nih, puncaknya tinggi, terus lama-kelamaan jadi hampir sama atau hampir mendekati nilai 0. Terus kalau yang di sebelah kanan, itu contoh ketika kita memasukkan sinyal rem ke sistem orde 2. Karena tadi yang sinyal rem itu yang miring gitu, yang miring ke atas dari kiri ke kanan, jadi untuk keluaran sinyalnya pun tidak beda jauh. Akan seperti itu gitu. Kalau untuk sinyal remnya. Nah, selanjutnya di sini untuk respon sistem orde 2, karena tadi ada 2 parameter yang mempengaruhi, yaitu rasio redaman sama frekuensi alaminya. Dari 2 parameter tersebut mengakibatkan beberapa kondisi atau beberapa keadaan. Jadi, ini jadi suatu akibat ketika terdapat perubahan nilai dari 2 parameter yang tadi. Beberapa kondisinya itu ada keadaan teredam kritis, sama satu lagi ada keadaan atas redaman atau overdamped. Kita coba untuk bahas dulu satu persatu. Untuk di kondisi yang pertama, keadaan teredam, itu kalau si rasio redamannya di antara 0 dan 1. Makanya di sini ditulisnya 0. Ini nih. Jadi ketika si rasio redamannya atau si X itu di antara 0 dan 1. Jadi si sistemnya berada dalam keadaan yang teredam. Nah, kalau misalnya dalam keadaan yang teredam, fungsi alihnya akan menjadi seperti ini. Fungsi alih CS per RS-nya itu sama dengan omega kuadrat N per di sini S, si variabel dari keluarannya, ditambah dengan rasio redaman dikali frekuensi alami, ditambah dengan J, terus WD-nya, ini frekuensi alami teredam, dikalikan dengan S plus rasio redaman lagi dikali dengan frekuensi alami tak teredamnya, dikurangi J, terus WD-nya. Terus di sini kalau WN itu tadi frekuensi alami tak teredam, kalau WD itu jadi frekuensi alami ketika sistemnya teredam atau ketika sistemnya mulai bekerja gitu ya. Terus kalau kita masukkan sinyal inputnya berupa sinyal step, nah jadi tinggal dikalikan dari sini, dari yang fungsi atas ini, tinggal dikalikan 1 per S. Nah, kalau ini bentuknya yang sudah dihitung, terus ketika sudah dilapaskan akan menjadi CT, hasilnya seperti ini. Tapi karena ini hanya pengenalan, mungkin kalau misalnya ada yang penasaran gitu ya, kenapa ini dari sini dikalikan 1 per S, terus jadi seperti ini, ditransformasi laplaskan menjadi CT, bisa coba hitung-hitung sendiri aja ya. Karena boleh untuk apa ya, di sini tidak akan terlalu diperdalam, jadi untuk dikenakan saja. Tapi kalau misalkan ada yang mau tahu gitu gimana caranya, bisa aja. Karena kita udah belajar tentang Laplace, bisa sendiri ya buat dipotretnya. Terus yang keadaan yang kedua, setelah tadi keadaan teredam, yang keduanya ada keadaan teredam kritis, yaitu ketika si rasio redamannya sama dengan 1. Kalau teredam itu berarti di antara 0 dan 1, kalau kritis itu berarti 1. Kalau misalnya si rasio redamannya 0, berarti keadaannya tidak teredam. Terus kalau misalnya kita masukkan sinyal step ke sistem orde 2, tapi keadaannya teredam, maka si
si fungsi alihnya dari sini, itu nanti dikalikan dengan 1/S, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi CS-nya sama dengan omega kuadrat N plus S plus omega N kuadrat dikalikan dengan S. Terus kalau dilaplaskan, jadi hasilnya seperti yang bawah. CT sama dengan 1 min E pangkat min omega NT dikali 1 plus omega N kali T. Dengan T-nya, syaratnya lebih dari sama dengan 0. Terus ada satu kondisi lagi, yaitu keadaan atas redaman. Jadi ketika si rasio redamannya itu lebih dari 1. Jadi yang perlu diingat kalau misalnya keadaan redamannya sama dengan 0, namanya keadaan tidak teredam. Kalau misalnya si rasio redamannya di antara 0 dan 1, berarti namanya keadaan teredam. Kalau misalnya rasio redamannya sama dengan 1, berarti keadaan redamannya kritis. Kalau misalnya lebih dari 1, itu berarti overdamped, atau lebih keadaan di atas redamannya. Terus kalau misalnya kita masukin lagi sinyal step ke sistem CS, ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Terus ini hasil yang sudah dilaplaskan. Karena di sini ada S1 dan S2, S1-nya itu apa? Dari sini. Ada penjelasan untuk S1 dan S2-nya. Kenapa di sini setiap kita contohnya itu ngemasukinnya selalu sinyal step? Karena sinyal step-nya ini jadi sinyal yang paling umum digunakan atau sinyal yang paling sering gitu untuk dijadikan sebagai inputan. Karena kalau misalnya kita udah dapat nih respon dari uji sinyal step, misalnya kita masukkan sinyal inputnya sinyal step, terus kita udah dapat nih keluarannya apa, terus analisisnya seperti apa. Nah, kita juga bisa mengetahui bagaimana si respon ketika kita menggunakan sinyal uji yang lain. Jadi istilahnya kayak sinyal step, dengan kita mengerjakan sinyal step, kita bisa tahu juga sinyal RAM-nya nanti gimana, untuk analisis sinyal RAM-nya gimana, analisis sinyal paraboliknya gimana, analisis sinyal impulsnya gimana, gitu. Jadi semuanya berawal dari sinyal step. Maka dari itu, kebanyakannya emang yang paling umum yang menjadi inputannya itu sinyal step. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Tadi orde 2, sekarang kita masuk ke respon sistem orde tinggi. Kalau di orde tinggi, itu berarti yang pangkat 3 sampai seterusnya. Tapi biasanya itu hanya dipusatkan pada sistem orde 3. Kenapa? Karena kalau misalnya udah masuk sistem orde 4, akan apa ya? Yang pertama lebih rumit, iya. Terus untuk program di MATLAB-nya juga akan lebih sulit. Jadi biasanya kalau misalkan ada yang menggunakan sebuah sistem orde tinggi, entah itu orde 5 misalnya, itu tuh bakalan dipecah dulu. Jadi kayak contohnya kalau di sini kita mau dapet orde 3, itu kan dipecah ya. Jadi di sini S kuadrat, di sini S. Baru kalau dikalikan jadi S pangkat 3. Kalau misalkan ada yang membuat sistem orde 5 misalnya, orde 4 misalnya, dipecahnya juga berarti sebelah sininya S kuadrat, sebelah sininya S kuadrat. Jadi nggak bisa yang langsung gitu, misalnya di sini untuk yang orde 5 langsung S pangkat 5. Enggak, jadi pasti kayak dipecah dulu supaya bisa lebih mempermudah analisisnya. Tapi yang difokuskan di sini hanya pada sistem orde 3. Nah, yang dimana kalau fungsi alih loop tertutupnya itu jadi seperti ini, CS per RS-nya. Omega kuadrat N dikalikan dengan P, dikalikan dengan P, per, di sini ada S kuadrat, tetap juga di orde tinggi, parameter rasio redaman, dan frekuensi alami tata redamnya masih dipakai.
Jadi dimulai dipakai, dua parameter tersebut mulai dipakai dari sistem order 2 sampai order tinggi. Terus kalau misalkan kita masukkan lagi sinyal step ke respon sistem order tinggi, transformasi Laplace-nya akan menjadi seperti ini. Bacanya juga capek gitu ya. Kelihatannya rumit. Terus di sini ada nilai baru, yaitu beta. Dengan betanya itu sama dengan P per rasio redaman dikalikan dengan frekuensi alami tak teredam. Kalau P-nya ini konstanta, sama seperti S. Variabel, maaf. Variabel sama seperti S. Nah, kalau ini ada contoh ketika kita memasukkan, contoh dari grafik ketika kita memasukkan sinyal inputan sinyal step. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Emang makin kesininya emang makin rumit, teman-teman. Apalagi kalau udah nyampe ke materi ini, materi tentang analisis respons sistem. Tapi nggak apa-apa ya, karena kita sama-sama belajar. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya teh, Boleh? ini teh harus pakai MATLAB atau bisa pakai software yang lain kayak Maple kayak gitu teh? Kayaknya bisa pakai software yang lain. Bentar, barusan siapa yang nanya? Jadi teh. Oke. Sepertinya bisa pakai software yang lain, tapi emang yang paling banyak atau yang paling umum digunakan itu MATLAB. Soalnya kalau MATLAB bisa langsung keluar hasilnya gitu. Misalnya kita pengen nyari si rise time-nya atau maksimum overshoot-nya. Nah, kalau di MATLAB itu bisa langsung keluar semua si parameter-parameter itu. Jadi lebih enak juga. Tapi emang kalau MATLAB tuh ada kayak semacam program yang perlu dimasukkan gitu. Kayaknya bisa pakai software yang lain, tapi aku juga belum tahu karena emang sama ini pakainya MATLAB gitu. Seringnya pakai MATLAB sih. Itu. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Versi berapa teh MATLAB ini? Apa? Versi berapa? Tahun berapa? Aku pakai yang 2017. Oh iya. Baik, terima kasih teh. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini emang udah pada ada MATLAB-nya? Belum ada teh. Belum ada. Yang lainnya? Saya asalnya pakai Maple teh. Sekarang mau download MATLAB yang sebenarnya emang awal-awal tuh direncanakannya ada tugas MATLAB, tapi karena kemarin yang kita survei MATLAB-nya pada belum ini kan ya, jadi kayaknya di skip aja lah untuk MATLAB-nya ya. Maksudnya emang susah juga sih. Boleh-boleh aja kalau misalkan ada yang mau coba-coba, coba dulu buat diunduh MATLAB-nya. Mungkin ke depannya bisa latihan buat bikin sistem, buat nyari si kurva dari sistemnya pakai MATLAB gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kayak contoh grafik yang ini dapatnya dari MATLAB. Contoh grafik yang kiri dan yang kanan ini didapatnya dari MATLAB. Jadi emang bisa langsung dilihat gitu hasil-hasilnya. Hasil analisis dari si kurvanya kalau kita pakai MATLAB. Gitu. Kalau nggak ada yang ditanyakan dulu, kita masuk dulu ke sini ya. Ke
ke spesifikasi respon sistem. Kalau tadi kita udah membahas tentang analisis respon sistem masing-masing di orde 1, orde 2, dan orde tinggi. Selanjutnya, kita bahas tentang spesifikasi dari respon sistem tersebut. Respon waktu terhadap sistem kendali itu tuh terbagi menjadi dua, ada respon transient sama respon steady state. Kalau respon transient itu diartikan sebagai respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai akhir. Di respon transient itu ada beberapa penentu, ada sekitar 5 penentu atau 5 sifat gitu yang dipertimbangkan dalam respon transient. Kalau respon steady state itu emang khusus untuk kita mencari si errornya, si respon errornya gitu ya, respon sistem terhadap si errornya. Respon steady state itu dikatakan sebagai kondisi keluaran sesudah habis respon transient hingga waktu relatif tak hingga. Nah, tadi kita udah menyinggung ada 5 sifat penentu respon transient. Yang pertama itu waktu tunda atau delay time, ada waktu naik atau rest time, ada waktu puncak atau peak time, ada maximum overshoot, sama waktu turun atau setting time. Nah, jadi yang kemarin-kemarin kita udah belajar tentang 4 sifat penentu, 3 diantaranya yaitu rise time, maximum overshoot, sama setting time, itu karakteristik dari sistem respon transient atau parameter yang digunakan ketika si sistemnya itu mulai bekerja dari 0 sampai ke si apa ya, sampai mencapai si stabilnya sistem tersebut gitu. Kalau misalnya kita pahami satu-satu, waktu tunda atau delay time itu disimbolkan sebagai TD, sebagai waktu yang diperlukan oleh tanggapan untuk mencapai setengah nilai akhir untuk waktu yang pertama. Terus kalau waktu naik, waktu yang diperlukan oleh tanggapan untuk naik dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Nah, keadaan awal dan akhirnya ini bisa beda-beda tergantung dari si karakteristik sistemnya. Ada yang dari 10% jadi 90%, ada yang dari 5% menjadi 95%, ada yang dari 0% sampai 100% dari nilai akhir yang digunakan. Nah, kalau misalnya untuk sistem atas redaman yang overdamped atau yang overdamped, ketika si rasio redamannya itu lebih dari 1, biasanya waktu naik yang digunakannya itu dimulai dari 10% sampai 90%. Terus ada waktu puncak atau peak time, simbolnya TP, adalah waktu yang diperlukan tanggapan untuk mencapai puncak pertama overshoot. Terus ada maximum overshoot atau MP, diartikan sebagai nilai puncak kurva tanggapan yang diukur dari satuan. Terus ada waktu turun atau setting time, simbolnya TS, yaitu waktu yang diperlukan untuk tanggapan yang memasuki ketika mulai ke daerah atau kriteria 2% atau 5% dari nilai akhir. Nah, untuk yang lebih jelasnya, nih kita lihat dari grafik ini. Tadi itu ada waktu rise time atau TR. Jadi waktu rise time itu waktu yang digunakan oleh sistem dari keadaan awal sampai keadaan ini akhirnya. Misalnya di sini, kalau di gambar ini berarti keadaan awalnya itu 0%, keadaan akhirnya itu 100%. Nah, makanya di sini ada waktu kan, ketika dia naik, ada waktu dari sini ke sini, dinamakannya waktu rise time. Terus tadi ada waktu delay. Kalau waktu delay itu berarti dari setengahnya dari waktu rise time gitu ya. Sebagai apa ya? Lebih mudahnya setengahnya dari waktu rise time. Jadi kalau tadi waktu rise time itu dari sini ke sini, kalau waktu delay di pertengahannya.
Makanya di sini dituliskan TD. Terus ada TP atau waktu puncak. Waktu yang diperlukan oleh tangkapan dari 0 sampai ke puncak si gelombangnya. Terus ada waktu settling time atau TS, waktu yang digunakan oleh sistem dari mulai dia awal naik sampai turun. Terus di sini ada MP atau maximum overshoot, itu jadi nilai dari si puncaknya. Dari maksimum sampai ke puncak. Sampai ke puncaknya. Cek Hasna bisa di off mic dulu. Ya dulu. Oke, kepijit. Oke, makasih. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Teteh punten mau tanya. Boleh? Tentang settling time itu sendiri, posisinya dari mulai turun ke naik atau waktu posisinya dari naik ke turun teh? Apa bentar? Apa tadi teh? Awalnya kurang jelas. Untuk yang settling Bisa time itu diulangi? sendiri, ini tuh untuk yang set teh atau dari turun ke naik deh nilainya. Oke. Settling time ya. Bentar. Berarti kalau di sini, bentar, kayaknya ada yang penjelasan yang mencapai kriteria dari 2% atau 5% dari akhir. Oh, berarti waktu turun, iya dari dia awal sampai akhir, sampai menuju si 2% atau 5% dari keadaan akhir. Makanya di sini dia enggak terlalu mencapai si garis 1, karena si 2% atau 5%-nya itu di sebelah sini, jadi belum nyampe ke titik yang ini banget. Berarti waktu turun, karena di sini, berarti bisa dikatakan dari mulai dia menanggapi ya, sampai masuk ke kriteria 2% atau 5%. Apakah ini gambarnya sedikit ini ya? Bentar, kita coba cari dulu. Pemahaman aku waktu turun yang dipakai sampai 2-5%. Bentar ya.
Oke. Agak sedikit kebingungan di setting time. Jadi setting time ini waktu yang diperlukan sama sistem untuk nyampe ke si outputnya. Kenapa disebut waktu turun? Maksudnya tuh untuk nyampe ke si outputnya. Terus nyampe keadaan yang tadi kriteria yang 2% atau kriterianya yang 5%. 2% sama 5% itu tergantung juga dari jenis sistemnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, yang jadi si waktu turunnya karena dikatakan sebagai waktu yang digunakan oleh si sistem untuk mencapai si outputnya, maka dari itu dia dimulai dari awal banget, dari awal, terus dari sini dia udah nyampe puncak ke akhir. Jadi untuk si waktu awalnya atau waktu rise time-nya juga sama, maksudnya diperhitungkan gitu, karena dianggap sebagai waktu yang digunakan atau waktu untuk menanggapi si sinyal inputan. Gitu sepertinya. Iya deh. Karena emang kadang karena diartikannya waktu turun, jadi pasti juga mikirnya itu dari yang awal puncak terus ke outputnya. Tapi untuk setting time itu waktu yang digunakan si sistem untuk menanggapi untuk dia bisa nyampe ke si outputnya sampai ke kriterianya yang tadi. Gitu. Apakah kurang jelas? Jelas teh, makasih banyak. Jadi kalau misalnya ini mah kayak ini kayak ada tuh ada sebutannya teh. Bentar, putus-putus, bentar. Ulangi lagi, maaf. Jadi mungkin kalau misalnya nggak ada yang turunnya, berarti nggak ada setting time-nya ya teh. Ya kayaknya ya. Bentar, kalau nggak ada yang turunnya. Iya kayaknya gitu. Tapi emang pasti ada apa ya? Kalau misalkan di grafiknya pasti ada garis turunnya sih. Sampai dia nyampe keadaan 2% atau 5% dari keseluruhannya. Baru dikatakan settling time. Tapi kalau settling time sendiri itu berarti keseluruhan waktu yang dipakai sama sistem untuk menanggapi gitu sampai dia nyampe ke outputnya. Gitu ya. Baik teh, makasih. Oke. Ya, sampai sini dulu. Yang mau ditanyakan karena emang cukup padat. Ada yang mau ditanyakan tentang spesifikasi respon sistem? Hah? Maaf. Ada yang mau ditanyakan tentang spesifikasi respon sistemnya? Karena di sini kan respon sistem itu ada dua ya, ada respon transient sama respon steady state. Untuk yang sekarang respon transientnya dulu, steady state-nya minggu depan gitu. Karena kalau sekarang disatuin, padat gitu ya, terlalu banyak. Jadi untuk penambahannya, kalau yang kemarin dari yang kita udah pelajari, penambahannya itu waktu delay sama waktu puncak. Kalau delay time itu berarti setengah dari rise time-nya. Kalau peak time yang dipakai waktu yang digunakan sistem untuk menanggapi sampai ke puncak pertama, gelombang puncak pertama. Gitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Ya udah, kita coba lanjut lagi ya. Ini ada kriteria kestabilan root. Kestabilan root ini memberikan apa ya? Kayak memberikan sebuah informasi apakah ada atau enggak
memberikan sebuah informasi ada atau tidaknya si akar positif pada persamaan polinomial. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat khususnya untuk yang order tinggi itu. Tadi kan untuk yang order tinggi itu difokuskannya hanya sampai order 3. Untuk yang order 4, 5 dan seterusnya karena memang cukup rumit gitu ya. Tadi aja kalau misalkan kita lihat nih di sistem order tinggi, di Laplace kalau misalkan kita masukkan sinyal step, itu tuh jadinya seperti ini. Terus ada penambahan parameter baru yaitu beta. Nah, terus bagaimana caranya kita mencari tahu gitu ya, apakah sistem itu stabil atau tidak tanpa melalui langkah-langkah ini gitu. Mencari doro fungsi alihnya, terus untuk mentransformasi Laplace-kannya. Dan caranya itu bisa pakai kriteria kestabilan root. Jadi kriteria kestabilan root ini bisa mempermudah kita kalau misalkan kita mau menganalisis suatu sistem, khususnya order tinggi gitu ya, yang order 4 sampai seterusnya, tanpa kita melewati tahapan yang tadi, yang kita perlu nyari dulu fungsi alihnya, terus kita perlu melakukan transformasi Laplace. Karena yang jadi syarat kestabilannya, syarat kestabilan sebuah sistem, itu tuh berarti ada akar positif di si polinomialnya. Polinomial tuh yang tadi kan, karena dia pangkatnya banyak disebutnya polinomial ya. Jadi kalau misalkan ada akar positif di polinomialnya, itu berarti ada tanda-tanda kestabilan sistem. Jadi si kriteria kestabilan root itu bisa membantu kita mendapatkan informasi apakah sistem itu stabil atau enggak di sistem ordernya itu tinggi. Tandanya dari adanya akar-akar positif. Di sini ada syarat kestabilan. Yang pertama, semua koefisien persamaan karakteristik positif. Karakteristik positif atau koefisiennya itu yang ini, yang A0, A1, terus ini, yang AN. Itu koefisien dari persamaan karakteristiknya. Terus yang keduanya, semua suku pada kolom pertama tabat root itu bertanda positif. Berarti yang di sini. Karena tadi akar positif itu untuk mencari tingkat kestabilan suatu sistem, jadi kalau misalnya di salah satu di sininya nih di kolom pertamanya ini ternyata ada yang bernilai negatif, kalau misalkan bernilai negatif itu berarti nantinya akarnya nggak akan akar positif, tapi biasanya akarnya akar imajiner. Nah kalau misalnya akarnya itu imajiner berarti sistemnya tidak stabil. Jadi memang harus di kolom pertamanya itu harus positif semuanya. Baru bisa dikatakan sistem itu stabil. Kalau yang ini tuh bentuk persamaan dari polinomialnya ya. Nah, ketika kita mau mencari gimana kestabilan sistem tersebut pakai tabel root, dari yang polinomial ini diubah ke kolom ini. Nah, kolom ini kolom yang sudah ditentukan dari sananya, jadi kita tinggal mengikuti dari sini aja. Nah, terus yang di sebelah kanan itu ketika kita nyari B1, nyari B2, B3, C1, C2, C3, ada untuk nyari yang lainnya gitu ya. Untuk lebih jelasnya, kita coba ke contohnya aja ya. Sebentar. Hmm.
Hmm. Oke. Misalnya kita mau menganalisis apakah si persamaan ini jadi lebih ke bagaimana caranya agar si persamaan ini, karena ini kan si koefisiennya belum diketahui ya, A0, A1, A2, A3-nya belum diketahui. Gimana caranya agar si ini, polinomial yang berorder 3, ini bisa positif semuanya, yang menandakan kalau sistem itu stabil. Nah, kita coba pakai kestabilan root. Kita coba pakai kestabilan rootnya. Di situ ada A0 S3 plus A1 S2 plus A2S ditambah A3. Nah, kita lihat dulu ke atasnya ke sini. Ini tuh jadi persamaan awalnya, terus kita masukkan ke kolom rootnya, ke tabel kestabilan rootnya. Karena di sini yang paling tinggi itu S pangkat 3, berarti kita mulainya dari S pangkat 3. Terus S pangkat 2, dan S pangkat 1, terus S pangkat 0. Jadi ketika kita mau mengubahnya ke tabel root, itu dilihat dari si pangkat tertinggi S-nya. Kalau misalnya di sini S-nya pangkat 5, berarti mulainya dari S pangkat 5, S pangkat 4, S pangkat 3, sampai S pangkat 0. Karena di sini paling tingginya adalah 3, jadi kita mulai dari S pangkat 3. Nah, terus tinggal kita masukin si koefisiennya yang ini A0, terus A1, A2, dan A3. Lihatnya di sini sesuai dengan tabel yang ini. A0 simpan di sebelah S pangkat 3, terus A1 disimpan di bawahnya A pangkat 0, sebaris sama S pangkat 2, terus A2 itu di sebelah A0, terus A3 itu di sebelah A1. Setelah tadi kita bikin dulu ya si kolomnya, terus kita mulai masukin si koefisien dari persamaannya ke yang ini, tapi harus sesuai dengan tabel rootnya. Nah, terus di sini setelah A1 kan harus ada B1. Untuk mencari B1, kita lihat di sebelah sini. Itu perkalian dari A1, jadi intinya ini dikali ini, terus ini dikali ini, A1 dikali A2 dikurangi A0 dikali A3. A2 dikurangi A0, A3, pernya jadi A1. A2, A3. Terus selanjutnya, karena di sini S0, S0-nya kita lihat dari sini aja langsung A3. Jadi kita tulis di sini A3.
Nah, berarti kalau kita pengen si persamaan ini menjadi sistem yang stabil, yang penentunya adalah yang ini. Jadi nantinya A1, A2 nilainya itu harus lebih besar dari A0 dan A3. Karena tadi yang jadi penentu sistem stabil atau enggak itu bisa dilihat dari si kolom pertamanya semuanya harus positif. Jadi kalau yang ini udah positif, ini udah positif, ini udah positif, berarti yang ini yang A1, A2 dikurangi A0, A3 itu per A1-nya harus positif juga hasilnya. Nah, sekarang kan kalau misalkan A1, A2-nya lebih besar dibanding A0 dan A3, berarti kan kalau dikurangi pun tetap positif dan dibagi A1 pun akan tetap positif. Jadi kalau misalkan A1-nya di sini 1, misalnya di sini 6 gitu ya dikalikan. Terus di sini A0-nya 2, di sininya 1. Berarti kan 6-nya itu lebih dari 2. Jadi 3. 3 mau dibagi A1, misalnya A1-nya A1 gitu kan bakalan jadi 3 dan bernilai positif. Jadi kalau misalkan dari persamaan ini, kalau mau sistemnya stabil, berarti koefisien yang A0, A1, A2, A3 harus memenuhi kriteria yang ini. Dengan A1, dengan perkalian A1, A2-nya itu harus lebih besar dari A0 dan A3. Sampai sini dulu deh. Ada yang kebingungan? Teh yang tiganya dari mana? 3 ini? Ya. Oh, ini contoh aja ya. Jadi kalau misalnya A1-nya dimisalkan 1, A2-nya dimisalkan 6, gitu, A0-nya dimisalkan 2, A3-nya dimisalkan 1, ketika A1 dikali A2 jadi 6, itu akan lebih besar nilainya dari A0 dikali A3 yang hasilnya 2. Jadi ini contohnya. Jadi kalau misalnya misalnya si hasil dari pengurangan ini jadi 3, harusnya bukan 3 ya, 6 min 2 ya, salah 4. 4, sorry. Kok 3? Jadi dibagi. Karena di sini udah memenuhi kriterianya, lebih besar dari 2, terus dimasukin ke sini, jadi 6 min 2 per A1. Jadi hasilnya 4 per A1. Karena di sini A1-nya sudah dikatakan positif, jadi hasilnya pun akan positif. Gitu. Sorry. Malah 3 lagi, malah dibagi. 4 ya. Gitu. Kasih Teh. Oke. Mau nanya, Teh. Boleh? Tadi saya kurang nangkep yang S1 tuh kenapa jadi dapat itu gitu tuh. Oh, yang ini. S1 kenapa jadi A1, A2 ya? Itu dari sini. Jadi si root ini punya aturannya sendiri. Aturannya itu sesuai dengan yang ada di tabel yang ini. Karena tadi kita mulainya dari S pangkat 3, terus S pangkat 2, terus S pangkat 1, kita masuk ke sini, jadi sesuaikan sama si tabelnya. Makanya tadi yang di sininya A0, terus di sininya A1. Nah, untuk yang S1 berarti kan kita perlu mencari B1 ya. Nah, B1-nya itu dari sini. B1-nya itu dari perkalian A1, A2 dikurangi perkalian A0, A3 per A1. Makanya di sini jadi kayak gini. Jadi kita menyesuaikan sama si aturan root-nya. Oh iya, Teh, paham. Makasih, Teh. Oke. Ada lagi? Boleh?
Tadi itu yang A1, A2 lebih besar dari A3 sama saya itu tuh tanda lebih besarnya itu dari mana? Oke. Iya. Karena di sini lagi. Nah, karena di sini kita menggunakan kestabilan root untuk membuat agar si semua koefisiennya itu positif. Jadi si koefisien yang sebelah sini itu tuh harus positif semua. Pada intinya kita harus membuat si sistem ini tuh stabil dengan tandanya si semua koefisien ini bernilai positif dan tidak ada yang bernilai negatif. Nah, untuk mendapatkan nilai negatif itu berarti si nilai A1, A2-nya itu harus lebih besar dari A0, A3. Yang tadi kita udah coba buat misalkan A1-nya ini 1, A2-nya ini 6, A0-nya itu 2, A3-nya ini 1 gitu ya. Sekarang kalau misalnya mereka dikaliin ini jadi 6, terus ininya jadi 2, berarti kan si A1, A2-nya udah lebih nih dari 2. Kalau misalkan kita masukkan ke yang ini pun 6 dikurangi 2 hasilnya 4 per A1, hasilnya akan positif. Gitu. Jadi yang tanda lebih darinya ini tuh lebih ke gimana caranya agar sistemnya bisa stabil, berarti harus positif. Nah, gimana caranya buat bikin positif? Jadi si nilai perkalian A1, A2-nya itu harus lebih besar dari A0 dan A3. Gitu, kurang lebihnya. Oh iya, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau Boleh? untuk kan itu yang di bagian A0, A1 dan seterusnya itu tuh harus bertanda positif. Kalau misalnya tandanya negatif di kepositifnya gimana teh caranya? Kalau misalnya emang ketika kita analisis nih pakai taberut terus ternyata ada yang negatif, itu berarti udah bertanda kalau sistem itu nggak stabil. Karena di sini taberut itu lebih ke apa ya? Lebih ke cara mudah untuk kita mengetahui gitu ya, apakah sistem itu udah stabil atau belum, pakainya kan taberut nih. Nah, dari hasil taberut itu, kalau misalkan kita ketahuan, oh ini ternyata ada yang nilai negatifnya, berarti ada parameter yang membuat gitu kan sistem itu nggak stabil. Berarti kita ubahnya di parameter-parameternya, entah itu rise time-nya atau maksimum overshoot-nya gitu, entah itu setting time-nya dan lain-lain gitu. Jadi kalau taberut itu lebih ke memberikan informasi aja kepada kita gitu untuk langkah selanjutnya seperti apa. Kalau yang mengubahnya itu berarti kita ngutak-ngatik sih parameter di sistemnya. Kayak gitu. Baik teh, terima kasih teh. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Jadi ini lebih ke memberikan informasi gitu ya. Akan mempermudah kita kalau misalkan si sistemnya itu ordernya order tinggi, yang 3 ke atas. Kalau misalkan order 1, order 2 mungkin masih bisa kita pakai sama cara yang manual gitu ya, nyari dulu fungsi alih, terus dilaplaskan, terus nyari kurvanya gitu. Kalau pakai stabil root itu biasanya untuk order-order yang tinggi, ngasih informasi ke kita untuk apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kalau misalkan udah stabil, oh berarti oke gitu kan. Kalau misalkan memang masih ada yang tanda negatif di kolom pertamanya, menandakan sistem itu nggak stabil dan kita perlu utak-atik lagi di parameter sistemnya. Kayak gitu. Yang ini, apakah udah bisa dipahami contoh yang ini? Insya Allah teh sudah paham. Oke. Nah, sebenarnya ini emang sulit ya buat ngafalin kayak nyari B1 itu dari A1, A2, A0, A3. Jadi nanti kalau misalkan ujian ini aja bikin chat sheet gitu ya. Tulis aja deh nggak apa-apa. Misalnya kayak tabelnya gimana, terus nyari B1, B2, B3-nya gimana, boleh aja tulis aja gitu. Karena emang iya sulit untuk ngafalinnya ini.
kalau misalkan nanti ada di ujian ya. Oke, selanjutnya ini ada contoh lain. Nah, karena ini si persamaannya udah diketahui, jadi kita tinggal nyari apakah si persamaan ini sudah stabil atau belum. Gitu ya. Dari itu S pangkat 4 ditambah Oke. Kita bakalan pakai cara kestabilan root untuk mencari tahu apakah persamaan ini udah stabil atau belum. Oke, pertama-tama kita ubah dulu ke yang tabel ini sesuai dengan aturan yang stabil root punya ya. Karena di sini paling tinggi adalah S pangkat 4, kita mulai dari S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, dan terakhir S pangkat 0. Untuk yang S pangkat 0, karena kita udah ketahuan ini 5, udah jadi koefisien yang dia berdiri sendiri, kita bisa langsung tulis 5. Selanjutnya, ini kita tinggal masukin. Ini kan berarti koefisiennya 1 ya. Kita masukin di sini 1, terus 2, 3, 4. Nah, kenapa ini bisa tiba-tiba dimasukin 1, 2, 3, 4? Itu dari sini. Dari si tabel ini. Jadi A0 itu kita simpan di sebelah SN, terus A1 disimpan di bawah 0, terus A2 disimpan di sebelah kanannya A0, A3 disimpan di bawahnya A2. Nah, makanya jadi 1, 2, 3, 4. Kayak gini. Nah, untuk mempermudah, karena di sini ada 2 dan 4 yang kita bisa bagi 2, masing-masing bisa dibagi 2, kita bisa langsung ubah. Tadi kan awalnya 2 dan 4. Kita bagi 2 aja, jadi 1, di sininya 2. Untuk lebih mempermudah gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari yang S2. Yang S2 di sini tuh kan harusnya B1. Kita lihat untuk mencari B1. Nah, pakainya yang ini. B1 sama dengan A1 A2 dikurangi A0 A3 per A1. Berarti A1 A2 ini udah nggak kita pakai ya, kita hapus aja. Berarti A1 A2 ini dikali ini dikurangi ini dikali ini. Berarti 3 min 2 pernya tadi per A1. A1 berarti yang ini 1. Berarti hasilnya 1. Yang di B1 kita udah ketahuan hasilnya 1. Nah, selanjutnya kita cari yang ini, B2. B2, kita lihat lagi bagaimana cara mencari B2 dari A1 A4 min A0 A5 per A1. Berarti tadi itu A1 A4. Oh, A4-nya belum kita cari. Harusnya di sini kan ini A0, A1, A2, A3. Di sebelah sini ada A4. Berarti kita harus nyari dulu si A4-nya. Bagaimana kita mencari si A4?
ini karena di sini tidak ada, berarti bisa kita cari dari kita pakai dulu si koefisien S pangkat 0 sebagai A4-nya. 5. Jadi yang si A4 karena kita belum mengetahui, kita bisa pakai dulu si koefisien S0-nya. Dicoba dulu gitu, pakai si koefisien yang S pangkat 0. Yang si 5 ini jadiin A4 dulu. Selanjutnya baru kita bisa nyari si B2. B2 tuh tadi dari A1, A4, A0, A5. A1, A1 dan A4 berarti dari ini dan ini 1 dan 5, hasilnya 5 dikurangi A0 dan A5. A5 kan harusnya ini ya. Nah, tapi di sini kita nggak bisa mengetahui nih, nggak bisa ketahuan A5-nya berapa. Kalau misalkan pakai yang S0 tadi udah dipakai untuk ke A4. Ya udah kita pakainya 0 aja. 1 dikali 0, 0. Per A1. A1-nya yang ini 1. Berarti hasilnya 5. Berarti yang di sini udah ketahuan. Hasilnya 5. Terus selanjutnya di bawahnya B1 itu ada C1. Untuk mencari C1 itu dari B1 dikali A3 min A1 B2 per B1. Oke, kita tulis lagi. Nyari si C1. Tadi itu dari B1 A3. A3 itu berarti yang ini. 1 dikalikan dengan 2. Hasilnya 2. Dikurangi berapa tadi? Lupa. A1, B2. A1 dan B2. Berarti ini dan ini. 1 dan 5. 2, berarti 2 kurangi 5 per B1. B1-nya ini 1. 1 sama dengan min 3. Berarti yang di sebelah sini dia dapat min 3. Nah, kalau udah ketahuan kayak gini, karena ini ada 1 yang negatif di kolom pertama, itu berarti sistemnya nggak stabil. Nah, di sini ada 2 kali perubahan kan, dari 1 ke min 3, dari perubahan tanda dari positif ke negatif, terus ada perubahan lagi dari negatif ke positif. Berarti ini menandakan kalau sistem ini itu tidak stabil. Gitu. Jadi untuk menyelesaikan ini emang harus lihat aja dari si ketentuan rootnya. Lihat dari tabelnya, juga lihat dari ketentuan untuk mencari nilai-nilai B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan lain-lain. Gitu. Tapi kalau konteksnya ini, karena tadi kita membutuhkan A4, dan A4-nya itu kita nggak tahu gitu ya, kita bisa pakai yang si nilai S pangkat 0-nya dulu untuk dijadikan sebagai A4. Jadi di sini ditulisnya 5. Terus selanjutnya ada parameter lain yang perlu kita butuhkan A5, tapi kita nggak tahu nih gitu ya. Kalau misalkan nggak tahu, bisa simpan aja 0. Kenapa yang ini nggak kita hitung kayak yang nyari B1, B2, dan C1? Karena memang yang perlu kita penuhi atau yang perlu kita cari itu hanya yang kolom pertamanya aja. Supaya kita bisa tahu sistem itu stabil atau enggak. Jadi kalau yang A4 dan A5, kalau misalkan nggak tahu, ya caranya kayak tadi gitu. Kalau misalkan belum menemukan nilainya, caranya kayak tadi. Gitu, sampai sini dulu. Oke, udah 11:43. Bentar lagi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang kebingungan di sini? Teteh, punten mau tanya. Boleh? Palingan untuk buin yang A1, A2.
4S itu 4 nggak dibersihkan. Yang bentar, putus-putus. Boleh ulangi? Ini paling teh yang pertama mah cara nentuin 2, 3-nya. Kemudian yang untuk pertanyaannya teh itu yang 4S teh nggak dibersihkan gitu ya. Untuk menentukan A0, A1, A1, A2, A3-nya ya. Nah, Iya teh. kita coba lagi ke sini. Sebenarnya dari sini, dari si awal ini. Tadi tuh berapa? S pangkat 4. Jadi kalau misalkan ada soal, ini kan ada kayak si rumus umumnya. Coba untuk masukin ke sini. 2S pangkat 3, terus plus 3S kuadrat, 3S kuadrat, terus 4S plus 5. Yang jadi A0 itu koefisien yang paling awal. Karena di sini S pangkat 4 berarti koefisiennya 1 ya. Nah, dia jadi A0. Terus selanjutnya dia jadi A1, selanjutnya jadi A2, selanjutnya jadi A3, dan yang terakhir dia jadi A4. Nah, karena kita udah tahu nih koefisien-koefisiennya, tinggal masukkan ke yang tabel ini. Di sini udah ada kan ya, kayak letak-letaknya kita masukin A0 di mana, A1 di mana, A2 di mana, tinggal kita masukin ke si tabel yang ininya. Nah, makanya di sini tadi makanya di sini ini kan tadi sama dengan A0, terus ini A1, yang ini A2, yang ini A3, yang ini A4. Jadi tinggal dimasukin ke yang tabelnya. Nah, kalau di sini kenapa dia jadi 1 dan jadi 2? Karena kan tadinya awalnya dia 2. Terus ini juga A3 tuh harusnya 4. Nah, jadi tadi kita bagi 2. Hasilnya jadi 1 dan 2. Jadi untuk mempermudah keperhitungan sininya juga nggak terlalu tinggi gitu ya, nggak terlalu gede gitu sih angka-angkanya. Kayak gitu. Oh iya, baik. Apakah menjawab? Yang Menjawab. satu lagi tadi apa ya? Tadi. Oh, udah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, dan kalau gitu karena udah 11.46 ya. Untuk minggu ini nggak ada tugas. Mungkin bisa coba untuk cari-cari dulu aja tentang kestabilan root. Di minggu depan kita akan lebih memperdalam tentang kestabilan root sama respon error steady state. Ada terakhir nih, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan lagi? Atau sudah sepertinya ya. Di minggu depan kita bakalan lebih memperdalam tentang kestabilan root soalnya. Boleh dibaca-baca ya. Kita tutup aja hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf nih kalau misalkan kurang jelas ya. Di minggu depan kita lebih perdalam lagi aja. Khusus untuk kestabilan root sama materi tentang respon error steady state. Terima kasih semuanya. Kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh. Terima kasih, Teh. Halo.